Tapi kita dengan membuat yang di sana bersama-sama tentunya dengan Kementerian Kesehatan juga, Pak, karena bangunan untuk rumah sakit kita kan juga belum tahu, harus ada aturan-aturannya dari Kementerian Kesehatan. Nah, setelah itu ternyata di Jogja membutuhkan, kita bangun yang di rumah sakit akademik UGM, kemudian di Lamongan, kemudian di Aceh. Kita bangun juga rata-rata hanya 1 bulanan, Pak. Ya, Aceh, kemudian Babel itu membangun baru di kawasan yang baru, kemudian di Sulawesi Utara. Ya, kalau Aceh itu membangun di rumah sakit yang sudah ada, tapi kita permak ditambahkan yang baru. Nah, sampai akhirnya menjelang ini pasca Lebaran kemarin ya, setelah India COVID yang ini varian D itu kan meledak lagi. Kemarin kita ditugasin lagi mengkonversi asrama haji yang ada di Pondok Gede untuk rumah sakit COVID. Waduh, berapa bed? 900 bed. Waduh, ya udah 5 hari. Saya bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bisa. Ini kalau nggak kerjasama ternyata kita nggak bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagyo memaknai 60 tahun Universitas Diponegoro. Dalam usianya yang ke-64 tahun ini tentu sudah banyak yang dihasilkan, termasuk para lulusan, para alumni yang tersebar di berbagai bidang. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Beliau adalah Dirjen Cipta Karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Pak Bambang, apa kabar? Iya, sehat. Alhamdulillah, sehat Bapak. Ya, kami sudah mewawancarai para tokoh, baik dari kalangan Undip maupun dari kalangan alumni. Nah, sekarang bersama Ibu, untuk memberi inspirasi, motivasi, terutama pada mahasiswa dan para alumni baru. Karena itu pertama kami ingin mendengar perjalanan karir Ibu mulai dari kuliah sampai posisi yang strategis saat ini. Monggo Bu, silakan Bu. Wah, kalau mulai dari kuliah sampai dengan saat ini tuh panjang dan lebar, Ya, Bapak. ringkas saja Bu. Ya, saya lulus tidak langsung jadi pegawai negeri, Pak. Ya. Saya ke kontraktor, saya ke interior, kemudian tiba-tiba kok saya tuh pengen banget jadi pegawai negeri. Makanya saya ke PUPR. PUPR, saya masuk ke Direktorat Bina Program, terus saya alhamdulillah jadi PNS, dan sekian perjalanan saya diangkat jadi kepala seksi, kemudian saya juga diberikan amanah untuk menjadi PPK, menjadi Satker, kemudian saya juga akhirnya diberikan amanah menjadi kepala bidang, ya waktu itu ngurusin air, Pak, ya nggak sesuai ya arsitek, tapi ngurusin air, nggak apa-apa, arsitek air minum kayak gitu. Terus setelah jadi waktu itu di BPP SPAM ya, kepala kajian bidang. Kemudian di situ saya
akhirnya dikembalikan ke dunia arsitektur saya. Saya menjadi Kasubdit Rentek di Direktorat Bina Penataan Bangunan, ya, Bina Penataan Bangunan. Nah, setelah Kasubdit Rentek, saya berkecimpung banyak karena dunia bangunan, ya. Saya happy di situ, kemudian saya kok diberikan amanah untuk menjadi Direktur Bina Penataan Bangunan. Nah, ada beberapa karya-karya yang saya bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mulai dari Masjid Istiqlal, Johar, ya, sampai ke rumah sakit COVID, PLBN, ya, itu menarik buat saya. Dan setelah itu saya juga mendapatkan ini ASN teladan, Bapak. Ya, alhamdulillah dari situ dapat predikat ASN teladan. Terus akhirnya saya diberikan amanah lagi menjadi Dirjen Cipta Karya. Saya juga sebenarnya nggak ngimpi, Pak. Saya juga nggak kepikiran, wong saya tuh ibu-ibu, ya, istilahnya ibu-ibu. Pokoknya saya bekerja saja, saya bisa bekerja sama dengan yang lainnya. Saya melaksanakan tugas-tugas ini, insya Allah itulah yang kita lakukan. Yang penting ikhlas, ya, Pak, ya. Itu aja, Pak. Mungkin itu, Bapak, kira-kira perjalanan jauh ininya, disingkat. Disingkat. Kalau tidak salah juga ada pengalaman senior, mungkin senior Ibu, ya, ada arsitek juga kalau nggak salah dari Undip yang jadi Dirjen Bina Marga kalau tidak salah waktu itu. Beliau juga dulu sebagai pimpinan saya, Pak Joko Muryanto. Ya. Dulu waktu beliau sebagai Direktur Bina Program, saya sebagai Kepala Seksi, kemudian beliau akhirnya jadi Direktorat Jenderal Bina Marga. Jadi arsitek itu memang diperlukan juga untuk jalan, Pak. Jalan harus dilengkapi dengan arsiteknya, sehingga jalannya tidak panas, tidak ini, tapi jembatan-jembatan juga harus ada arsiteknya. Itu menarik menurut saya. Saya pernah ketemu beliau di kantornya waktu itu. Oh, gitu. Saya wawancara untuk membuat buku alumni waktu itu. Jadi maka ketika Ibu cerita arsitek bertugas di air minum, ada juga yang tugas di jalan, itu saya kira. Betul, Bapak. Arsitek bisa di mana aja, Pak. Ini kita sama-sama arsiteknya soalnya. Ada dua yang menarik tadi yang Ibu ceritakan. Mungkin bisa ceritakan sedikit. Satu mengenai Istiqlal, kedua mengenai Johar. Karena ini dua-duanya ini, apalagi di Semarang, itu luar biasa perhatiannya. Nah, yang Istiqlal itu gimana, Bu? Itu renovasi ya kelihatannya, ya? Jadi Istiqlal itu kan sebenarnya masjid yang terbesar di Asia Tenggara, ya. Kemudian dibangun sejak tahun 61 kalau nggak salah. Nah, sejak 61 sampai sekarang ini, waktu tahun 2019 ya, itu belum pernah dilakukan renovasi, ya, belum pernah dilakukan renovasi. Dan ketika Presiden ke sana bersama duta besar mana ya, kemarin saya lupa, Saudi atau apa kayak gitu, India atau mana, iya lupa saya. Nah, melihat kok Masjid Istiqlal ini kok kumuh sekali ya, kumuh sekali. Berarti marmernya pun juga kayaknya kalau digosok itu bisa kinclong. Nah, akhirnya Presiden menugaskan kepada Menteri PUPR waktu itu Masjid Istiqlal itu dikinclongkan, ya, dikinclongkan. Berarti dibuat agar lebih bagus lagi, karena itu masjid terbesar di Asia Tenggara. Setelah kita lihat, memang Bapak, kita perlu rawat ya Masjid Istiqlal tersebut, dan akhirnya alhamdulillah kita bisa mendapatkan Istiqlal sekarang kan dari ruang dalamnya, dari tata cahayanya, kemudian juga penataan kawasannya, itu akhirnya kita tata. Dan satu hal yang penting, kalau kemarin kita masuk ke Istiqlal itu masalah parkir. Kemudian juga masalah pedagang-pedagang kaki lima. Nah, itu yang kita atur sehingga ketika kita masuk masjid kita merasakan bahwa nggak kumuh. Nah, kemudian ditambahkanlah
basement. Nah, basement ini adalah untuk mengakomodir dari parkir. Nah, parkirnya cukup banyak dan kemudian menarik juga ini parkirnya sudah jadi. Di depannya Istiqlal itu ada gereja katedral. Nah, kemudian imam besar, kemudian juga dengan romo yang ada di katedral, itu akhirnya berbincang-bincang. Nah, parkir ini bisa dimanfaatkan juga di katedral. Wah, ini usulan yang bagus, makanya diusulkan lagi adalah jembatan terowongan silaturahmi. Ya, ini juga cukup banyak tadi debat-debatnya, tapi alhamdulillah sekarang terowongan Istiqlal yang silaturahmi Istiqlal dan katedral mendekati selesai, ya. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa segera diresmikan. Kemarin dikunjungi juga oleh Pak Wapres, ya, minggu kemarin. Ini mudah-mudahan nanti juga menjadikan contoh bahwa kehidupan beragama di Indonesia itu bisa berdampingan dan bisa saling bersinergi lah untuk itunya. Itu yang Masjid Istiqlal. Kemudian kalau yang Johar, ya, Johar itu kalau nggak salah tahun berapa ya, itu kan kebakaran, ya, dan kebakaran itu akhirnya menjalar untuk Johar Utara sama Johar Tengah, ya. Nah, setelah kebakaran, waktu itu Bapak Wali Kota, ya, Bapeda, waktu itu Bapeda Wali Kota meminta untuk dilakukan rehab. Loh, kalau rehab jangan sembarangan, kita bilang seperti itu, karena Johar itu adalah merupakan bangunan yang bersejarah, artinya bukan bersejarah, cagar budaya, ya kan? Kalau kita lihat strukturnya, itu struktur cendawan, itu kan juga, nah, akhirnya kalau mau direnovasi, ya jangan dibabat habis seperti yang di Pasar Bulu, di pasar mana itu kan hilang, ya kita nggak punya ciri khasnya Semarang itu seperti apa. Kemudian kita bersama-sama melakukan, tadinya pemerintah kota itu sudah melakukan desain dan sebagainya, tapi kita lakukan sedikit review karena itu adalah bangunan cagar budaya, sehingga nanti kita pada saat renovasinya itu tetap mempertahankan cagar budaya. Kemarin saya juga melibatkan juga dosen dari arsitek Undip, Bu Wijayanti, tolong saya dikawal agar ini tetap bisa menjaga ciri khas dari Pasar Johar. Karena Pasar Johar kemana-mana, kalau ini di Semarang itu ya Pasar Johar kan dulu Pak, yang kita tuju. Nah ini alhamdulillah sudah selesai, tapi saya masih punya PR. Sampai dengan saat ini belum ada pedagangnya karena Bapak Wali Kota ini belum memindahkan, ya, pedagang-pedagangnya ke Pasar Johar Utara sama Selatan. Tapi saat ini kita juga sedang menyelesaikan untuk Pasar Johar Selatan. Jadi nanti menjadi satu kawasan area kayak gitu, sama Pasar Kanjengan. Nah, Pasar Kanjengan ini sudah dibangun oleh Kementerian Perdagangan, tapi kemarin nggak selesai, mangkrak, ada permasalahan. Nah ini juga diminta PUPR juga untuk turun menyelesaikan juga. Jadi mudah-mudahan ini menjadi suatu kawasan yang bagus, ya. Jadi nyambung antara kawasan Kota Lama dan juga di Pasar Johar ini. Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik wisata juga untuk Kota Semarang. Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah, Pak Hendra, itu Undip juga ya Pak ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa segera memanfaatkan dengan baik untuk Pasar Johar dan Kota Lama Semarang. Ya. Kira-kira selesainya kapan itu, Bu? Tahun ini selesai, Pak. Ya. Tahun ini selesai, dan tahun ini harusnya pedagang-pedagang pun juga harus bisa dipindah. Jadi tahun ini sudah bisa dimanfaatkan gitu ya? Harusnya bisa, Pak. Ini saya harus mengejar-ngejar Pak Hendra nih, supaya bisa memindahkan pedagangnya ke Pasar Johar. Ya. Karena Pasar Johar Utara, Selatan, Tengah, ya, sama yang di Kanjengan ini sudah selesai semuanya, dan sudah ada parkir kan Pak yang di sebelahnya Pasar Johar yang utara itu. Nah, ini mudah-mudahan sudah bisa menjadi suatu area yang bagus lah untuk ini.
orang Semarang sudah lama mengharapkan itu segera selesai. Iya Pak, udah mau selesai Pak. Ini kemarin banyak ininya lah. Ini Pak Hinder nih yang harus kita inikan, Pak Wali. Bu Diana, saya membaca tulisan tentang Ibu bahwa Ibu pernah ditugaskan untuk membangun rumah sakit darurat kalau nggak salah ya, yang di Pulau Galang itu. Gimana itu ceritanya? Ceritanya, jadi waktu itu kan pandemi COVID baru pertama kali terjadi ya Pak ya. Pandemi COVID pertama kali terjadi, terus waktu itu ada ratas ya, Presiden dengan menteri-menteri, kemudian Presiden kayaknya ada rencana untuk membuat rumah sakit untuk COVID ini. Nah, waktu itu dipilih Pulau Seribu atau di Batam. Setelah dipertimbangkan di dalam rapat itu di Galang. Nah, setelah keputusan di Galang, saya dipanggil Pak Menteri, diajaklah saya ke Galang. Waktu itu sama Panglima, sama Pak Doni Monardo, ya BNPB, dan juga Pak Dirjen. Waktu itu saya masih Direktur Bina Penataan Bangunan. Nah, kemudian kita membuat di situ, kenapa di situ kita pilih lahannya yang di Pulau Galang, ya, yang mungkin jauh ya dari mana-mana, tapi akses dari bandara dekat. Ya, kemudian membuat rumah sakit untuk COVID, tetapi di situ sebelahnya adalah di kamp pengungsian Vietnam itu loh Pak. Nah, pengungsian Vietnam, kita akhirnya di situ membuat suatu rumah sakit ya, yang ada ICU-nya, ada untuk isolasinya, kayak gitu ya. Kemudian juga ada untuk rawat inapnya. Setelah kebutuhannya memang banyak. Waktu itu permintaan dari TNI harus menyediakan 1.000 bed, ya 1.000 bed. Tapi kalau 1.000 bed berarti luas lahannya, jumlah bednya banyak banget, ruangannya banyak banget. Terus akhirnya kita menawar berdasarkan hitung-hitungan saya, kita bangun aja dulu 350, ICU-nya 20 tambah 20, 40, terus ditambah yang untuk rawat ininya 320 aja, berarti kira-kira 360 lah ada di sana. Ya udah kita lakukan. Nah, tapi nakesnya gimana? Akhirnya nakesnya sama untuk operasionalnya kita memanfaatkan yang ada di ex pengungsian Vietnam itu. Nah, akhirnya gimana nih caranya? Waktu itu saya waktunya hanya 1 bulan. Waduh, 1 bulan suruh kerjain yang gedenya seperti ini. Bingung kan saya Pak, tapi udah nggak apa-apa. Akhirnya saya bersama-sama mengusulkan untuk dengan BPKP, LKPP, Ijen, ya kita kumpulkan. Terus gimana caranya? Tolong saya dibantu untuk saya bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit dalam waktu 1 bulan. Ya, itu waktu itu kira-kira Cina itu kan menyelesaikan dalam waktu 3 minggu ya Pak ya kalau nggak salah. Nah, berarti Indonesia juga bisa. Wah, ya oke. Akhirnya kita membuat rumah sakit Galang itu dengan menggunakan sandwich panel. Kami dibantu menunjuk penyedia jasa waktu itu yang mampu dan juga mempunyai ya teknologi untuk membangun secara cepat itu, dan alhamdulillah waktu itu kita bisa menyelesaikan 1 bulan, tapi lebih berapa hari Pak saya, tapi alhamdulillah sudah selesai. Nah setelah selesai, terus sekarang dimanfaatkan Pak, karena dari luar yang transit melalui Batam akhirnya ditaruh di situ. Kemarin saya tanya setiap harinya itu berapa pasiennya, ada 350, wah penuh juga ya. Tapi kita dengan membuat yang di sana bersama-sama tentunya dengan Kementerian Kesehatan juga Pak, karena bangunan untuk rumah sakit kita kan juga belum tahu, harus ada aturan-aturannya dari Kementerian Kesehatan. Nah setelah itu
ternyata di Jogja membutuhkan, ya Jogja membutuhkan. Kita bangun yang di rumah sakit akademik UGM, kemudian di Lamongan, kemudian di Aceh. Kita bangun juga rata-rata hanya 1 bulanan, Pak. Ya, Aceh, kemudian Babel itu membangun baru di kawasan yang baru, kemudian di Sulawesi Utara. Ya, kalau Aceh itu membangun di rumah sakit yang sudah ada, tapi kita permak ditambahkan yang baru. Nah, sampai akhirnya menjelang ini pasca Lebaran kemarin ya, setelah India COVID yang ini varian D itu kan meledak lagi. Kemarin kita ditugasin lagi mengkonversi asrama haji yang ada di Pondok Gede untuk rumah sakit COVID. Waduh, berapa bed? 900 bed. Waduh, ya udah 5 hari. Saya bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bisa. Ini kalau nggak kerjasama ternyata kita nggak bisa. Nah, setelah itu kami diminta untuk mengkonversi antara asrama haji kita bangun untuk menjadi rumah sakit COVID. Nah, tapi nggak bisa 900 karena harus physical distancing. Akhirnya kita ketemu 880 lah, ada beberapa gedung kayak gitu. Tapi ya, alhamdulillah 5 hari gedung A, tapi yang lainnya saya butuh waktu ya nambah-nambah 2 semingguan lah Pak untuk menyelesaikan tersebut, dan alhamdulillah sudah termanfaatkan. Nambah untuk isotank segala. Aduh, kalau cerita COVID banyak Pak, akhirnya ngerembet lagi ya ke beberapa kota. Ya akhirnya ada di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, di Jogja, ya, kemudian di Lampung, Surabaya, sampai sekarang juga masih ada yang kami selesaikan untuk di kota-kota yang di luar Jawa, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Barat, NTT, Gorontalo, dan juga Papua, Abipura, Rumah Sakit Abipura. Ini panjang lebar Pak, kalau saya cerita ini Pak, nggak bisa ini. Baik. Ya, jadi kalau begitu Pak Menteri sudah benar memilih Ibu untuk jadi Dirjen Cipta Karya. Ternyata tugas-tugasnya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ya, tapi kan harus bersama-sama Pak, tidak bisa saya sendirian. Kita harus kerjasama dengan tim lah Bapak untuk melaksanakan itu semuanya. Justru Dirjen itulah yang lebih penting kamu ngatur. Nah Bu, saya mau tanya, itu yang perpindahan ibu kota itu kan menyangkut soal desain itu ya, termasuk rencana kantor presiden apa yang sudah digambar dan sebagainya. Itu Dirjen Cipta Karya terlibat nggak Bu untuk menyiapkan itu? Alhamdulillah Pak, terlibat Pak. Ya, karena itu maka mungkin kan bisa cerita itu apa itu kan, itu mesti ada filsafatnya, ada nilai-nilai apa yang ingin diwujudkan. Ya. Yang mau ditanya desainnya atau prosesnya. Nah, ini saya mau nanya dulu. Kalau saya ceritanya nanti agak beda nih. Kalau prosesnya saya mulai dari sayembara. Ya. Tapi kalau mau desainnya langsung desainnya aja Bu. Desain. Ya, kalau desainnya memang mesti mengarahnya ke istana ya. 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 Untuk desain istana sebenarnya kemarin kita juga sudah mengajak teman-teman arsitek-arsitek yang piawai ya, yang ahli-ahlinya lah. Ada Yori, ada Nyoman Nuarte, Andra Matin, kemudian ada Sibarani dan timnya, ada Supi ya. Kemudian coba kamu buat desain, masukkan aja sketch-sketch kayak gitu ya, tapi ide dasarnya yang mungkin kita inikan. Kemudian akhirnya dipilihlah kira-kira yang bagus ya, ada istana, ada masjid, ada gedung MPR DPR, ada gedung MA ya, masjid, gereja, vihara dan sebagainya. Nah, ini sketch-sketch idenya seperti apa sih kira-kira bentuknya. Nah, akhirnya ditemukan satu yang dianggap bagus oleh waktu itu presiden. Terus ditindaklanjutilah sampai sekarang ya, karena
itu adalah bisa untuk IKN itu kan ada 3 visi ya. Yang pertama adalah identitas bangsa, yang kedua adalah sustainability ya, keberlanjutannya, dan yang ketiga adalah smart ya, yang berstandar internasional. Nah, ketika membangun itu pun juga ketiganya harus menjadi dasar pertimbangan kita untuk membangun bangunan yang ada di sana. Nah, kemudian terpilih itu, tapi sampai sekarang memang kita belum menyelesaikan karena kita juga masih berdiskusi terus kira-kira bentuknya apa kalau bentuknya sih mungkin sudah ya, karena dengan bentuk itu dianggap bahwa itu bisa mewakili lah ya berdasarkan Garuda dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kita harus bagaimana agar bentuk itu bisa dijadikan suatu bangunan. Ini kami masih diskusi terus dengan Setpres, kita masih diskusi terus dengan Seknek ya, dan juga ahli-ahli lah terkait dengan bangunan, arsiteknya dan sebagainya. Kita belum final, tapi kita masih berproses untuk segera ditindaklanjuti menjadi lelang lah nanti. Itu kan dulu pernah awalnya ada gambar Garuda yang besar itu ya di atas istana itu. Itu akhirnya dikritik kemudian nggak ada atau seperti apa itu? Kalau Garuda ya nanti gambarnya atau desainnya kita tunggu aja ya, kita masih berproses ya. Karena saya nggak bisa menjelaskan bahwa ini yang ini, tapi itu yang terpilih. Tapi kita tinggal bagaimana nanti komposisinya ya, karena itu adalah suatu gubahan massa yang nanti harus kita atur untuk bisa mencerminkan istana yang ada di Indonesia. Yang tadi saya jelaskan harus ada mewakili 3 visi tadi, Pak. Nah, mungkin kita pilih itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ibu menjadi dirjen kemudian masuk ke era pandemi COVID ya, yang mungkin banyak anggaran itu yang difokuskan untuk penanganan kesehatan dan sebagainya. Apakah mungkin ada anggaran-anggaran yang sudah direncanakan terpaksa harus ditunda atau dibatalkan gitu untuk infrastruktur? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali, Bapak. Jadi kalau kita lihat anggarannya Kementerian PUPR ini sudah banyak direfocusing, sudah banyak direlaksasi karena kita lebih membutuhkan untuk menyelesaikan masalah COVID tadi. Di depan tadi saya sudah cerita bahwa kita diminta untuk bangun rumah sakit, sudah diminta untuk bangun isoter, bahkan kita juga diminta untuk menyediakan insinerator ya. Nah, semuanya ini ada yang kita gunakan dengan dana-dana BNPB ya, dana DSP, dan ada yang menggunakan dana-dana mandiri dari Kementerian PUPR ya, sehingga dengan keperluan itu kita mestinya ya harus memotong anggaran kita untuk paket-paket yang misalnya tertunda karena readiness kriterianya belum clear, kemudian paket-paket yang belum lelang, paket-paket yang MYC yang kita bisa lakukan relaksasi karena ini untuk kebutuhan vaksin, kemudian juga untuk merawat masyarakat yang COVID ini. Di samping juga kita harus membangun rumah sakit, menyediakan sarana-sarana untuk kesehatan bagi masyarakat. Nah, ini ada yang dana dari pribadi mandiri Kementerian PUPR dan ada juga dengan dana. Kalau tahun 2020 sebagian besar dengan dana BNPB, Pak ya. Tapi kalau yang sekarang kita menggunakan dana dari Kementerian PUPR. Semuanya direfocusing, Pak. Cipta Karya sendiri itu kira-kira ada sebesar 3,9 triliun, Pak, yang direfocusing dari anggaran
26 lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang yang direfocusing itu tadi antara lain apa, Bu? Yang kira-kira masyarakat sudah tahu akan dibangun tapi terpaksa ditunda misalnya gitu. Ada air minum, Pak, yang ada di air minum yang ada di Maminasata yang belum siap. Kemudian juga ada pembangunan misalnya untuk KSPN ya kemarin yang belum siap akhirnya kita geser. Kemudian juga ada pembangunan yang misalnya MBC kayak Besakih itu juga kita relaksasi yang tadinya 2 tahun ya nanti sampai 3 tahun seperti itu, Bapak. Jadi ada yang kita potong, kita tunda ya yang belum siap ya seperti misalnya yang Maminasata tadi air ya. Tapi yang sudah lelang ya kita perpanjang waktunya untuk pembayarannya ya gitu, Pak. Nah, ini mungkin ya gimana ya Pak ya kalau enggak padahal ini sudah dibutuhkan ya tapi belum bisa ini pembangunan yang tadinya untuk ini juga akhirnya kita potong semuanya Pak, nggak jadi, belum kita lakukan kayak gitu Pak. Baik Bu, mumpung bicara tentang air minum ya. Ini kan ada peringatan yang kencang sekali mengenai penurunan tanah itu di Pantura Jawa ini. Nah, itu salah satu penyebab menurut yang ahli itu kan karena pengambilan air tanah. Nah, sekarang menjadi masalah untuk kota-kota itu. Kalau nggak boleh mengambil air tanah, berarti harus membangun spam-spam. Rannya begitu. Nah, ini Ibu pengalaman Ibu menangani ini seperti apa? Nah, ini kebetulan khususnya yang mengalami penurunan terus yang terlihat ini kan Jakarta ya Bapak ya. Jakarta itu dalam 1 tahun mungkin dia bisa turun sekitar 10 sampai 12 cm. Nah, Jakarta itu memang tidak punya sumber air, Pak. Ya, kalau dia memenuhi kebutuhan dari masyarakat dari Jakarta itu sumber airnya nggak ada. Dia punya Ciliwung, tapi Ciliwung juga kondisinya seperti itu. Akhirnya seharusnya mereka bisa mendapatkan dari luar. Nah, untuk DKI Jakarta ini supaya masyarakatnya tidak menggunakan air tanah terus-menerus, kami sedang menyediakan air yang dari Jatiluhur. Ya, itu juga dilakukan dengan KPBU, ya KPBU Jatiluhur. Kemudian selain KPBU Jatiluhur juga kita bisa ngambil dari Karian Serpong, ya. Kemudian juga kita rencananya juga akan ada Juanda 2. Nah, mudah-mudahan dengan Jatiluhur 1, Karian Serpong sama Juanda 2 ini segera bisa mewujudkan penyelesaian air minum yang 100% untuk masyarakat yang ada di Jakarta, ya, yang Jakarta dan sekitarnya. Karena sebagian besar Jakarta itu mengambil air tanah, sehingga nanti harus ada aturan bahwa tidak boleh melakukan atau mengambil air tanah. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun 2024 KPBU ini bisa selesai, sudah dilakukan pelaksanaan konstruksinya ya. Dan mungkin ada tambahan lagi dari Tarum Barat. Nah, tapi di samping itu juga masyarakat juga bisa menampung air dengan rain harvesting ya. Nah, ini juga harus ada aturan-aturannya supaya bangunan-bangunan nanti setiap persil bangunannya menampung airnya dan ini nanti bisa digunakan untuk misalnya siram-siram tanaman atau digunakan untuk yang kebutuhan di dalam bangunan ini. Sebenarnya SNI-nya ini sudah dikeluarkan juga
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya tentunya kita bersama pemerintah daerah harus bersama-sama menegakkan ini. Kemudian juga bendungan-bendungan, kita nanti juga akan ada bendungan-bendungan, kemarin kan Pak Menteri juga meresmikan juga yang di Kuningan dan sebagainya. Ini supaya menampung. Kalau nanti ada NCICD dan sebagainya di Jakarta, mudah-mudahan ini juga bisa segera terrealisasi. Sama satu lagi, mungkin untuk masalah sanitasinya. Nah, sanitasi ini juga mudah-mudahan ini bisa kita lakukan agar nanti air-air tadi bisa diolah atau diapakan agar nanti bisa terkonsentrasi sehingga berkelanjutan air lingkungannya itu bisa menjaga agar tidak terjadi lagi penurunan-penurunan akibat kita melakukan banyak penyedotan air. Nah, ini mungkin PUPR memang Pak Menteri menyampaikan kita harus memikirkan hal itu, jangan sampai Jakarta tenggelam ya, masalah air minumnya, sanitasinya, bendungan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa kita lakukan penanganannya secara terintegrasi. Jadi itu Bapak. Iya, luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, sekarang pertanyaan ke alma materan sekarang. Itu kan banyak sekali yang alumni Fakultas Teknik Undip itu yang berada di puncak-puncak karir baik di pemerintah maupun di BUMN dan sebagainya. Nah, itu apa yang dirasakan Bu? Pengaruh ketika dipersiapkan, dibekali di kampus dulu, atau karena perjalanan karir itu bergaul, saling komunikasi, saling mendorong, membantu itu dan sebagainya, gimana? Ya, saya sih kalau lihat ya Pak ya, dari Undip yang ada di Kementerian PUPR ini ya Pak ya, dulu ketika saya jadi direktur ada beberapa alumni Undip yang menurut saya cukup mumpuni ya, artinya dia juga tough juga, struggle juga, sehingga kalau kita lihat potensi-potensinya kayak gitu mungkin juga lebih bagus lah ya untuk bisa kita ini kan. Nah, kalau sampai ke puncak pimpinan itu banyak hal Pak terjadinya, tapi yang penting mulai dari lepas dari kuliah bekerja, mereka benar-benar berkinerja yang baik, berdedikasi yang baik, sehingga dari situ mungkin kita bisa melihat bagaimana nanti perjalanannya agar dia nanti bisa sampai ke pucuk pimpinan, kayak gitu Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dari teman-teman Undip, saya sih berharap nggak kalah ya Pak ya dengan teman-teman yang ada di ITB, UGM ya, dan juga dari UI gitu ya, mudah-mudahan tidak kalah bersaing. Tapi saya sih berharap dari anak-anak Undip ini tolong lebih berani ya, ini ada julukan aja, kalau di UI gimana, ITB gimana, Undip sama UGM gimana, kalau kita sudah melihat ini ada ciri-ciri khasnya sendiri-sendiri. Tapi yang penting kita bisa akur, bisa guyup, kita bisa saling inilah Pak. Apa cirinya kurang berani itu tadi Bu? Nah, kayaknya kayak gitu. Kayaknya kurang berani ya, istilahnya ya mungkin berbeda ya Pak ya, kultur yang ini ya. UI kalau kemarin saya sama Pak Luhut sama Pak Budi Karya, kalau UI itu metropolis, kalau UGM sama inilah masih sedikit apa yang namanya. Tidak usah disampaikan. Iya. Ini intermezzo aja biar nggak terlalu tegang. Iya. Baik, Bu, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan? Mungkin kepada alma mater apa yang harus dilakukan Undip untuk mempersiapkan lulusannya supaya lebih match dengan kebutuhan di lapangan gitu. Terus
mahasiswa sekarang harus seperti apa? Apakah Ibu dulu aktif di kegiatan selain belajar? Monggo Bu, silakan. Dulu saya nggak aktif-aktif banget Pak, saya tukang dolan Pak, ini saya tukang dolan itu ya. Tapi alhamdulillah kita harus bekerja sama, bisa bekerja sama dengan orang lain ya, itu yang penting. Artinya kalau kita orang pinter ya yang dia hanya bisa bekerja sendiri itu juga sulit Pak, karena mungkin juga susah untuk diterima orang lain. Yang penting kita bisa bekerja sama dan kita nggak usah ada rasa-rasa iri dengki dengan yang lainnya. Nah, saya harapkan lulusan Undip ini juga menjadi orang-orang yang pikiran kerja yang baik, bisa bekerja sama dengan yang lainnya, dan tentunya berjiwa profesional, itu yang penting. Dan ini mungkin bisa dimulai dari saat ini ya, agar kita didorong ya mahasiswa-mahasiswa ini biar bisa lebih bukan mandiri ya, mandiri iya, tapi bekerja sama dengan lingkungan yang ada di sekitarnya Pak, sehingga kita bisa tahu tidak hanya kesulitan kita saja, tapi kita bisa mengetahui kesulitan-kesulitan yang lain, permasalahan-permasalahan yang lain yang mestinya itu juga harus dipikirkan ya. Dan mudah-mudahan saya berharap Undip sekarang sudah lebih baik ya Pak ya, sering bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan, juga dengan pihak-pihak luar, sehingga dia tidak hanya fokus ke dalam, tapi juga bisa mengembangkan lulusan-lulusannya keluar. Ini mungkin yang sangat penting, dan tentunya kita-kita di sini tetap mendukung agar Undip menjadi lebih baik. Baik, terima kasih sekali Ibu Insinyur Diana Kusumastuti, Magister Teknik. Apa yang disampaikan sudah membuktikan kelayakannya sebagai Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Ya. Jadi katakan dengan profesional, katakan dengan karya. Tentu ini membanggakan kita semua, terutama membanggakan alma mater Undip dan para alumni yang lain. Terima kasih Bu, sukses terus, selamat bekerja, selamat mengabdi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bapak.